Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat, selalu ceria, dan selalu bahagia ya. Nah baiklah, hari ini kita akan belajar tematik. Nah sebelum belajar, silakan siapkan buku tematiknya dulu. Jika sudah disiapkan, yuk kita belajar. Nah sebelum kita belajar, mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Kita hari ini masih akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu kita juga akan membahas tentang toleransi. Nah, kita akan mempelajari buku tematik halaman 75 sampai 76. Silakan dibuka bukunya. Yuk kita baca sama-sama teksnya. Perbedaan itu indah. Peristiwa yang terjadi di Aceh seperti yang kamu baca pada pembelajaran yang lalu terjadi karena kurangnya bahkan hilangnya sikap toleransi antar umat beragama. Tawuran antar pelajar juga menunjukkan tidak adanya sikap toleransi dan saling menghargai. Bandingkan dengan kegiatan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Yang membantu tidak melihat dan tidak memilih siapa yang akan dibantu. Apakah pemeluk agama yang sama, berasal dari suku bangsa yang sama, berbicara dalam bahasa yang sama, dan persamaan lainnya. Yang mengalami musibah adalah masyarakat yang beragam. Yang membantu pun berasal dari masyarakat yang beragam. Keberagaman bisa menjadi penyebab perpecahan, tetapi bisa juga memperkokoh persatuan. Berarti tergantung pada keinginan dari masyarakat itu sendiri. Gagasan pokok pada paragraf 1 adalah keberagaman bisa menjadi penyebab perpecahan, tetapi bisa juga memperkokoh persatuan. Mari kita lanjutkan di paragraf 2. Contohnya, jika ada temanmu yang sakit, apakah ketika akan menjenguknya kamu harus menanyakan apa agamanya? Bila agamanya berbeda, apakah kamu tidak jadi menjenguknya? Seperti juga yang dialami Dino. Bila teman-temannya yang berlatih memainkan angklung tidak mau mengerti dan memberi kesempatan Dino dan teman lainnya yang seagama menjalankan ibadahnya, pasti akan terjadi perselisihan. Bila perselisihan meruncing, yang akan terjadi latihannya tidak berjalan. Baiklah, kira-kira apa ya gagasan pokok di paragraf kedua? Ya, gagasan pokok di paragraf kedua ada di kalimat bila perselisihan meruncing, yang akan terjadi latihannya tidak berjalan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan di paragraf 4. Ketika ada teman yang rajin beribadah ke masjid, seharusnya dapat membuat teman yang beragama Kristen dan Katolik untuk juga rajin ke gereja tanpa menyalahkan atau menghalangi yang beribadah ke masjid. Bila harus bekerjasama menyiapkan pertunjukan musik dalam rangka HUT RI, tidak perlu mempermasalahkan agama dan suku teman lain. Alung yang orang Medan keturunan Tionghoa dan beragama Buddha tidak harus merasa rendah diri menyiapkan arena permainan musik angklung, meski lebih banyak teman yang beragama Islam dan Kristen. Semangat untuk mensukseskan pertunjukan musik angklung harus lebih diutamakan daripada sibuk mencari-cari perbedaan di antara teman. Kira-kira gagasan pokok di paragraf 3 apa ya? Ya, semangat untuk mensukseskan pertunjukan musik angklung harus lebih diutamakan daripada sibuk mencari-cari perbedaan di antara teman. Nah, itu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian sudah memahaminya bukan? Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 78 sampai halaman 79. Silakan dibuka di halaman tersebut. Nah, di dalam buku itu ada teks di halaman 78 yang berjudul Toleransi Umat Beragama, Kekuatan Indonesia. Toleransi umat beragama, kekuatan Indonesia. Pada bulan Desember 2015, terdapat perayaan hari besar keagamaan yang berbeda dan hanya berbeda satu hari, yakni perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam pada tanggal 24 Desember
dan perayaan Hari Natal bagi umat Kristiani pada tanggal 25 Desember 2015. Toleransi umat beragama di Indonesia benar-benar dijunjung tinggi dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Momentum perayaan hari besar agama ini tentunya harus dilandasi saling menghormati antar umat yang berbeda keyakinan satu sama lain. Umat Nasrani harus menghormati umat Muslim ketika sedang mengadakan peringatan seputar hari besarnya, begitupun sebaliknya. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, sehingga akan tercipta suasana damai dan tentram ketika perayaan hari besar keagamaan di Indonesia. Masing-masing masyarakat melaksanakan perayaan keagamaan sesuai dengan keyakinan tanpa khawatir akan gangguan dari pihak lain. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki hak asasi menentukan agama dan keyakinannya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan bertemu dengan manusia lainnya yang memeluk agama dan keyakinan yang berbeda dari dirinya. Jelaslah, seorang manusia tidak bisa memaksakan keyakinannya pada manusia lainnya, sehingga sikap tidak bertoleransi antar umat beragama adalah sikap yang bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Saling menghargai ajaran dan prinsip agama dan keyakinan masing-masing adalah kunci membuka perdamaian antar umat beragama untuk tidak saling berprasangka tidak baik terhadap sesama. Dalam menjalani kehidupan sosialnya tidak bisa dipungkiri akan adanya gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan ras maupun agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban di antara mereka, antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa toleransi sangat diperlukan dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, karena dengan adanya toleransi, perpecahan dapat dihindari. Nah, kurangnya toleransi beragama di masyarakat dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik antar suku, antar ras, ataupun antar agama. Nah, banyak sekali manfaat dalam bertoleransi. Nah, salah satunya manfaat mengembangkan sikap toleransi dalam beragama terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya, kita dapat hidup rukun antara satu sama lain, baik dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, contoh sikap toleransi dalam beragama misalnya ketika ada perayaan hari besar agama lain, kita harus menghormati dan tidak mengganggu keberlangsungan acara tersebut. Jadi banyak sekali ya manfaat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi tentang teks toleransi. Nah, insya Allah anak-anak sudah memahaminya ya. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran di halaman 80. Nah, di halaman 80 silakan buka. Di situ ada macam-macam rumah ibadah. Nah, kira-kira macam-macam rumah ibadah itu memiliki ciri khasnya masing-masing nggak sih? Nah, biasanya setiap rumah ibadah itu memiliki ciri khas masing-masing. Seperti kalau masjid itu ciri khasnya ada gubah. Kalau gereja itu ada bentuk kerucut. Lalu bentuk punden berundak atau bersusun-susun itu untuk kurah. Ada bentuk balok, itu biasanya wihara. Nah, jadi macam-macam rumah ibadah masing-masing agama itu memiliki
ciri khas tersendiri. Jadi ketika orang melihatnya, kita sudah tahu tuh itu rumah ibadah agama apa gitu. Seperti itu ya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu kita juga belajar tentang toleransi, dan terakhir tentang ciri khas macam-macam rumah ibadah masing-masing agama. Baiklah, itu saja yang dapat Umi sampaikan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk hari ini tidak ada tugas tematik ya, jadi silakan pahami dan pelajari apa yang Umi sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.